Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah analisis dan estimasi biaya pada kali ini akan membahas lanjutan dari proses costing. Kalau yang sebelumnya kita belum mempertimbangkan produk dalam proses di awal periode, untuk kali ini coba kita menghitung HPP di proses costing dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Sebelumnya kita perlu mengetahui yaitu pencatatan metode proses costing untuk produk dalam proses di awal periode, yaitu bisa menggunakan 3 metode tersebut. Jadi yang pertama adalah rata-rata, LIFO, dan FIFO. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk metode rata-rata, ada beberapa kondisi nanti yang berlaku. Yang pertama adalah tiap-tiap elemen harga pokok produk dalam proses awal digabung dengan biaya produksi periode yang bersangkutan pada departemen produk dalam proses awal tersebut diproses. Berarti nanti produk dalam proses di awal dan juga produk yang baru masuk di periode yang bersangkutan itu digabung, gitu ya. Tidak dipisahkan, digabung. Kemudian untuk mempermudah dalam penghitungan unit ekivalen, maka harga pokok produksi dipecah menjadi biaya bahan dan biaya konversi. Yaitu konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, untuk penghitungan unit ekivalennya adalah menggunakan rumus berikut. Unit ekivalen sama dengan produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian. Kemudian untuk penghitungan besarnya harga pokok per unit setiap elemen biaya dihitung dengan total elemen biaya dibagi unit ekivalen. Di sini kita tidak perlu membedakan asal produk selesai apakah dari produk baru masuk dalam proses pada periode yang bersangkutan atau berasal dari produk dalam proses di periode awal. Berikutnya adalah metode FIFO, first in first out. Berlaku beberapa kondisi seperti ini. Proses produksi pertama kali untuk menyelesaikan produk dalam proses di periode awal. Itu harus diselesaikan dulu. Ini kan first in, first out. Berarti yang di awal periode tentunya yang pertama kali masuk di proses produksi. Setelah itu baru menyelesaikan produk yang baru masuk dalam proses. Tidak digabung antara harga pokok produksi yang berasal dari produk awal proses, produk dalam proses di awal periode dengan biaya produksi yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Berarti nanti dipisahkan antara biaya memproses produk dalam proses di awal periode dengan produk yang baru masuk di periode yang bersangkutan. Harga pokok produk dalam proses awal tidak perlu dipecah ke elemen biaya. Sedangkan untuk produk yang baru masuk di periode yang bersangkutan dipecah ke elemen-elemen biaya. Sehingga perhitungan untuk unit ekivalennya adalah menggunakan rumus ini. Produk dalam proses di awal periode dikali tingkat penyelesaian yang diperlukan. Berarti nanti 100 kali gitu ya biaya konversi yang sudah mengikuti produk dalam proses tersebut. Ditambah dengan produk selesai yang baru masuk, ditambah dengan produk dalam proses di akhir periode dikali tingkat penyelesaian. Sehingga penghitungan biaya untuk per unitnya, biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut dibagi unit ekivalen. Dalam penyajian laporan HPP, harga pokok produk selesai dipisah menurut asalnya. Apakah berasal dari produk dalam proses awal periode atau produk yang baru masuk ke dalam atau dari periode yang bersangkutan. Nah, ini contohnya. Nanti untuk contoh yang LIFO kita bedakan karena ada dua kondisi yang berlaku pada kondisi LIFO. PT Sulogis merupakan perusahaan dengan sistem produksi MTS melalui satu tahap pengolahan. Contoh-contoh ini nanti untuk memberikan pemahaman Anda karena penghitungan ini nanti berlaku gitu ya. Pada saat Anda nanti membuat laporan harga pokok produksi untuk proses costing tersebut. Sehingga Anda harus pahami dulu melalui contoh berikut. Pertama adalah karena ini ini berupa data dulu gitu ya, bulan Januari.
Barang dalam proses di 1 Januari 2011 adalah 2000 unit dengan tingkat penyelesaian bahan 50%, konversi 30%. Unit yang masuk selama bulan Januari 12.000. Berarti ini sudah ada di awal periode. Ini adalah baru masuk pada saat periode bulan Januari. Kemudian unit yang diselesaikan selama Januari dan dikirim ke gudang barang jadi adalah 10.000. Ya, tentunya tingkat penyelesaiannya pasti 100%. Kemudian barang dalam proses, berarti ini yang belum terselesaikan 100%, ada 4.000. Bahan sudah 100%, konversi 80%. Ya. Nanti dengan kasus ini, kita coba selesaikan dengan menggunakan metode rata-rata, dan yang kedua adalah menggunakan metode FIFO. Nah, ilustrasinya seperti ini kan. Ini 2.000 adalah persediaan awal, 12.000 segini ini masuk di periode Januari. Kemudian yang selesai 10.000, berarti 10.000 ini kalau melihat dengan dua metode baik rata-rata ataupun FIFO, berarti 10.000 itu adalah 2.000 ini yang awal ditambah dengan yang 8.000 yang baru masuk. Ya. Kemudian persediaan akhirnya adalah 4.000. Gitu ya. Oke, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan atau kita hitung gitu ya. Unit ekivalen dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, tadi unit yang dikirim ke gudang barang jadi atau yang selesai 100% adalah 10.000. Gitu ya. Berarti pasti bahan adalah 10.000, konversi yaitu terkait dengan tenaga kerja dan BOP juga sama 10.000. Sedangkan barang dalam proses gitu ya, yang di akhir periode kan ada 4.000 yang belum selesai. Itu tingkat penyelesaian untuk bahan 100%, kemudian untuk yang konversi atau tenaga kerja dan BOP adalah 80%, sehingga kemudian dihitung di sini untuk bahan 4.000, konversinya 3.200. Nah, sehingga untuk unit ekivalennya adalah di total ini 14.000, 13.200. Di sini kita tidak melihat di metode rata-rata dibedakan antara apa? Produk dalam proses yang sudah ada di awal periode dengan yang produk yang baru masuk di periode yang bersangkutan. Semua dicampur gitu ya. Yang dicampur dan di rata-rata. Yang penting adalah kita ketahui di sini unit yang jadi yang dikirim ke gudang barang jadi adalah 10.000, yang belum jadi adalah 4.000 dengan tingkat penyelesaian masing-masing seperti ini. Nah, ini untuk yang metode rata-rata, sehingga caranya sangat sederhana. Oke, berikutnya untuk memperjelas adalah saya coba tampilkan juga dengan perbandingan rumus gitu ya yang ada. Ya. Nah, di sini rumus untuk metode rata-rata kan produk selesai, berarti 10.000 ini ditambah dengan produk akhir dalam proses di akhir periode kali tingkat penyelesaian. Ini tingkat penyelesaiannya. Kemudian dijumlah gitu ya, untuk tiap elemen. Ya, di sini juga ada kan tiap elemen. Gitu ya. Ini tiap elemen harga pokok periode dipecah menjadi bahan, biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, konversi ini adalah biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, sehingga penghitungannya hanya seperti ini, simple. Berikutnya adalah metode FIFO. Kita cek metode FIFO. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Karena di awal proses ada 2.000, ya, produk dalam proses di awal periode ada 2.000, maka kemudian yang 2.000 itu harus diselesaikan dulu. Karena sebelumnya diketahui tingkat penyelesaiannya adalah 50% untuk bahan dan berapa? 30% untuk konversi, gitu ya. 30% untuk konversi, maka ini diselesaikan dulu. Maka penyelesaiannya ini kita hitung unit ekivalennya, yaitu dengan 2.000 dikali 100% dikurangi 50%, karena kan butuh tingkat penyelesaian 50%, kemudian 2.000 dikalikan 100% kurangi 30%, karena butuh tingkat penyelesaian adalah masih 70% lagi. Sehingga di sini untuk bahan adalah 1.000, untuk konversinya 1.400. Nah, setelah kemudian yang di awal periode diselesaikan, berikutnya adalah kita selesaikan yang
Berarti ini kan karena sudah diselesaikan, maka ini kan apa? Berarti kan sudah selesai 2000 unit. Berarti untuk berikutnya, karena di soal diketahui adalah yang dikirim ke gudang itu adalah 10.000, berarti sisanya adalah 8.000. Ya, sisanya 8.000. Nah, 8.000 ini adalah diambil dari produk yang baru masuk di periode yang bersangkutan. Sehingga di sini ditulis hanya 8.000 dan 8.000 untuk konversi, karena kalau sudah selesai kan pasti tingkat penyelesaiannya 100%. Kemudian yang sisa di sini maksudnya barang dalam proses yang ada di akhir periode adalah 4.000. Nah, penghitungannya sama dengan yang ini gitu ya, 4.000 kali 100% ditambah dan juga 4.000 kali 80% untuk yang konversi, sehingga di sini dicatat 4.000 dan 3.200. Perbedaannya adalah yang di sini gitu ya. Kalau di sini di rata-rata adalah langsung ditulis 10.000, di sini dibedakan 8.000 dan 1.000 karena yang di awal proses hanya butuh penyelesaian sisanya saja gitu ya. Nah, sehingga di sini totalnya juga akan berbeda. Yang satu 14.000, yang Vivo adalah 13.000. Begitu juga yang konversi, yang rata-rata 13.200, yang ini 12.600. Oke, itu contoh untuk penghitungan dengan menggunakan metode rata-rata dan menggunakan metode Vivo. Nah, kasus berikutnya adalah untuk metode last in first out. Dalam metode LIFO, proses produksi pertama kali dianggap untuk memproses produk yang baru masuk. Ya, karena last in, berarti yang baru masuk harus diproses dulu, setelah itu baru memproses produk yang ada di awal periode. Produk dalam proses yang ada di awal periode. Kemudian elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak perlu digabung dengan elemen biaya yang dikeluarkan pada periode ini, berarti dipisah. Kemudian penghitungan unit ekuivalennya ada dua kondisi. Yang pertama adalah bila produk yang masuk proses periode ini belum diselesaikan seluruhnya. Berarti kalau masuk misal 12.000, yang diselesaikan hanya 10.000. Berarti kan belum diselesaikan seluruhnya. Penghitungannya unit ekuivalennya menggunakan ini. Rumus ini produk selesai ditambah gitu ya, produk dalam proses akhir periode kali tingkat penyelesaian dikurangi produk dalam proses awal periode kali tingkat penyelesaian periode sebelumnya. Oke. Kondisi yang kedua adalah bila produk selesai lebih besar daripada produk yang baru masuk. Nah, maksudnya gimana? Contoh misalkan di awal periode sudah ada 2.000, yang baru masuk 12.000, yang selesai 13.000. Bisa kan? Nah, karena sebenarnya yang di awal periode dan baru masuk totalnya 14.000. Tetapi di sini kan yang selesai 13.000 ini kan lebih besar dari yang baru masuk yang hanya 12.000. Nah, sehingga penghitungan untuk unit ekuivalennya adalah sebagai berikut. Produk selesai dari produk yang baru masuk, produk selesai dari yang baru masuk, ditambah dengan produk selesai dari produk dalam proses di awal periode kali tingkat penyelesaian yang diperlukan. Itu ya. Itu adalah untuk menghitung unit ekuivalennya. Berbeda gitu ya, karena di sini ada dua kondisi, sehingga penghitungan unit ekuivalennya juga berlaku berbeda. Tetapi untuk penghitungan harga pokok per unitnya sama, biaya yang dikeluarkan periode tersebut dibagi unit ekuivalen. Oke, saya harap ini mudah dipahami dengan menggunakan contoh ilustrasi berikut ini. Oke, yang terakhir ada tambahan, perlu diadakan pemisahan asal produk selesai, apakah dari produk yang baru masuk atau produk yang ada di awal proses. Juga perlu dipisahkan asal produk dalam proses di akhir periode, apakah dari produk yang baru masuk atau dari produk di awal proses. Gitu ya. Dari produk dalam proses di awal periode. Nah, ini contohnya. Untuk yang LIFO 1 dan LIFO 2, saya beri ilustrasinya di sini. Sebenarnya ini kondisinya sama gitu ya. Cuman perbedaan hanya di sini nih. Nah, ya, perbedaannya hanya di sini sehingga sisanya yang di akhir periode juga berbeda. Tetapi semua konversinya sama. Nah, maksudnya apa? Ini yang pertama adalah tadi dicontohkan. Kalau apa? Unit yang diselesaikan pada bulan yang bersangkutan itu lebih kecil daripada yang
baru masuk. Nah, ini kan lebih kecil. Kondisi yang kedua adalah kalau yang diselesaikan lebih besar dibandingkan yang baru masuk. Nah, oke, kita coba selesaikan satu persatu. Untuk yang LIFO pertama, ya untuk lebih mudah juga untuk mengecek, saya minimize, saya tampilkan untuk datanya. Oke. Ya, ini untuk datanya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk yang LIFO 1. Unit selesai yang dikirim ke gudang adalah 10.000. Ya, ini yang selesai 10.000, yang belum selesai 4.000. Nah, untuk yang dikirim ke gudang 10.000, 10.000. Karena sudah selesai 100.000 baik bahan ataupun konversi. Konversi ini saya ulang lagi, maksudnya adalah terdiri dari biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Ya, jangan bingung. Kemudian barang dalam proses, gitu ya. Nah, di akhir periode Januari, yaitu 31 Januari, berarti di akhir periode ada 4.000. Dengan tingkat penyelesaian berapa? Di sini ada 100% untuk bahan, 80% untuk konversi. Makanya kemudian dihitung 4.000 dikali 100%, yaitu 4.000 untuk bahan. Kemudian 4.000 kali 80% adalah 3.200 untuk konversi. Berikutnya kita perlu kurangi dengan yang di awal periode. Gitu ya. Yang di awal periode, ini kan LIFO. LIFO itu berarti yang dikerjakan dulu yang baru masuk, ya. Yang sudah ada di awal periode dikerjakan belakangan. Berarti kesimpulannya apa? Yang di awal periode itu juga menjadi bagian dari apa? Produk dalam proses di akhir periode, yaitu yang di tanggal 31 Januari. 4.000 ini, gitu ya. Dari 4.000 unit ini, itu 2.000-nya, gitu ya. 2.000-nya itu berasal dari awal periode, barang dalam proses di awal periode yang di tanggal 1 Januari. Gitu. Sehingga di sini perlu kemudian dikurangi. Dikurangi dengan apa? Tingkat penyelesaian yang sudah ada di awal atau yang sudah melekat terhadap barang dalam proses di awal periode tersebut. Di mana kan diketahui di awal itu 2.000 unit ini bahannya sudah diselesaikan 50% dan konversinya 30%. Makanya di sini dihitung 2.000 kali 50% ditambah dan 2.000 kali 30%. Nah, ini pengurang, makanya saya kurung ini. Ya, kurung ini kan maksudnya minus. Nah, 2.000 kali 50% 1.000, 2.000 kali 30% 600. Nah, kemudian kita jumlah semua. 10.000 tambah 4.000 dikurangi 1.000, sehingga unit ekuivalennya dengan menggunakan LIFO 1 adalah 13.000. Kemudian untuk konversinya adalah 12.600. Oke, itu kondisi yang LIFO 1, di mana apa? Unit yang diselesaikan selama bulan tersebut lebih kecil dari yang masuk di bulan tersebut. Ya. Oke, berikutnya yang LIFO 2, di mana unit yang diselesaikan di bulan yang bersangkutan itu lebih besar dibandingkan yang masuk di bulan yang sama. Nah, caranya bagaimana? Karena ini yang selesai 13.000 ini kita perlu bedah gitu. 13.000 ini terdiri dari mana? Karena konsep LIFO berarti yang last in first out, berarti pasti 13.000 ini yang pertama adalah dari diambil yang 12.000 unit ini. Makanya di sini 12.000 unit kali 100% gitu ya. Tinggal langsung kali 100%. Nah, berikutnya sisanya yang 1.000 diambil dari mana? Sisanya yang 1.000 adalah diambil dari 2.000 ini. Nah, kita ambil 1.000 kali 50%. Maksudnya apa kok kali 50%? Ini adalah tingkat penyelesaian yang diperlukan untuk menjadi 100%. Gitu kan? Nah, sehingga di sini totalnya adalah 12.000 ditambah 500. Sehingga untuk bahan adalah unit ekuivalennya 12.500. Nah, sedangkan untuk biaya konversinya adalah
sama di sini, ini kan unit yang baru masuk 12.000 ditambah dengan unit dari barang dalam proses di awal periode, yaitu juga diambil 1.000 karena kan yang jadi 13.000 dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang diperlukan untuk menjadi 100%. Sebelumnya kan hanya tingkatnya di awal itu 30%, makanya untuk menjadi 100% perlu ditambah 70%. Sehingga di sini untuk konversinya adalah dihasilkan 12.700. Itu ya. Oke. Berikutnya adalah barang dalam proses tinggal 1.000. 1.000 ini pasti yang 2.000 ini sisanya, gitu ya. Kan 1.000 sudah masuk yang selesai, tinggal sisa 1.000 lagi ya. 1.000 lagi kemudian kita hitung seperti ini. 1.000 dikalikan, gitu ya. Tingkat penyelesaian untuk mencapai 100% berarti 50%. Kemudian yang berikutnya 1.000 dikalikan juga untuk mencapai 80%, yang sebelumnya 30%, berarti 80% kurangi 30%, yaitu 50%. Berarti di sini sama-sama 500. Sehingga total untuk unit ekivalen untuk menggunakan metode LIFO 2 itu adalah 13.000, untuk konversinya 13.200. Oke, itu gambarannya. Nah, mudah kan untuk dipahami? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Contoh yang pertama adalah kita langsung gunakan untuk implementasi, gitu ya, di kasus lebih dari satu tahapan proses, gitu ya. Kita ambil kasus adalah 2 departemen. Pertama kita menggunakan metode rata-rata. Contoh PT Yuda yang memproduksi satu macam barang melalui 2 tahapan pengelolaan, mempunyai data persediaan produk dalam proses awal, data produksi, dan biaya produksi sebagai berikut, gitu ya. Nah, di departemen 1 jumlah unit di awal, berarti ini jumlah unit produk dalam proses di awal periode. Departemen 1 ada 2.000, di departemen 2 ada 1.000. Kemudian biaya bahan di departemen 1 itu 1.200 biayanya diperlukan untuk memproses, gitu ya. Kemudian departemen 2 adalah 1,37. Untuk biaya tenaga kerjanya 570, untuk yang departemen 2 324.000, kemudian biaya overhead pabrik sekian, sehingga jumlahnya sekian-sekian. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah tingkat penyelesaian. Nah, tingkat penyelesaian ini mengacu pada ini, jumlah unit yang awal. Nah, 2.000 ini tingkat penyelesaiannya berapa? Biaya bahan sudah 100%, konversinya sudah 60%. Nah, sedangkan untuk yang sini, gitu ya, 1.000 ini biaya bahannya 0, berarti sudah tidak ada penambahan bahan lagi, gitu ya, karena ini sudah ada bahan di awal periode, di periode dari departemen sebelumnya, gitu ya. Sehingga di departemen 2 tidak perlu penambahan bahan, tapi di sini sudah ada penambahan terkait dengan biaya konversi. Ya, biaya konversi tadi saya ulang lagi terdiri dari tenaga kerja dan overhead pabrik. Tingkatnya adalah 40%. Kemudian ada produk baru masuk dalam proses di departemen 1 sebesar 18.000. Nah, dari semua yang diproses di departemen 1 itu yang selesai nantinya adalah 16.000 dan dikirim ke departemen 2. Berarti sisanya berapa yang belum selesai? Yang belum selesai adalah 4.000. Nah, dari mana? Ini di awal ada 2.000 dan yang baru masuk 18.000. Berarti total sebenarnya ada 20.000. Dan yang selesai dikirim ke departemen 2 ada 16.000. Sehingga sisanya 4.000. Nah, makanya di sini 4.000 unit masih dalam proses, yaitu belum selesai. Dengan tingkat penyelesaian di sini diketahui 100% bahan, 75% biaya konversi. Oke. Kemudian pada departemen 2, dari semua barang yang diproses, yaitu dari 16.000, ya kan setoran itu dari departemen 1, dari 16.000 ternyata yang selesai dan dikirim ke gudang hanya 15.000, berarti yang belum selesai adalah
2.000. Lah 2.000 ini dari mana? Kan masuk 16.000. Nah, kemudian yang selesai dikirim 15.000. Kok sisanya 2.000? Lah ini kan ada soal. Di awal periode di Departemen 2 sudah ada barang dalam proses 1.000 unit gitu kan. Berarti sebenarnya totalnya adalah 1.000 ditambah yang masuk itu 16.000 berarti 17.000. Nah, kalau selesai 15.000 berarti sisanya 2.000 unit dengan tingkat penyelesaian 60% biaya konversi. Berarti kalau seperti ini pasti apa? Biaya bahannya sudah selesai 100%. Kemudian biaya produksi yang terjadi selama bulan Januari adalah sebagai berikut, gitu ya. Biaya bahannya sekian, biaya tenaga kerja sekian, biaya overhead pabrik sekian, sehingga totalnya sekian. Oke. Nah, sehingga di sini maaf saya ulangi lagi, untuk data ini biaya bahan sekian-sekian ini adalah data untuk produk khusus dalam proses di periode awal ya, bukan selama produksi. Untuk selama produksi adalah diketahuinya ini, gitu ya. Ini yang diperlukan. Oke. Itu kemudian dari data tersebut diminta untuk membuat laporan harga pokok produksi dan menyusun jurnal dengan menggunakan metode rata-rata. Oke. Kita ulas. Nah, untuk mempermudah seperti biasa saya akan tampilkan minimize. Kemudian di sini adalah contoh soalnya. Ya. Oke. Oke, cukup. Kita buat dulu laporan HPP untuk Departemen 1. Ya. Awal proses 2.000, yang baru masuk 18.000 sehingga total 20.000, nanti yang selesai 16.000, yang tidak dikirim atau belum selesai 4.000 dengan tingkat penyelesaian bahan 100%, konversi 75%. Sehingga untuk pembebanan biayanya sebagai berikut, gitu ya, untuk keseluruhan unit, tapi untuk Departemen 1. Biaya bahannya adalah, nah ini biaya yang awal, yang ini 1,2, gitu ya, ditambah biaya untuk selama Januari 9,8. Nah ini 9,8, sehingga dijumlah 11 juta, gitu ya. Oke, kemudian unit ekivalennya adalah 20.000. Karena apa? Ini semua 20.000 ini kan ini pasti sudah selesai, siap dikirim ke Departemen 2. Kemudian yang belum selesai itu bahannya sudah lengkap, berarti tetap bahan dinilai 20.000 ya. Sehingga 11.000 dibagi 20.000 hasilnya adalah Rp550 per unit untuk elemen biaya bahan baku, biaya bahan. Kemudian tenaga kerja 570 ini dari sini ditambah dengan 6,08 di total 6,65 ya. Kemudian unit ekivalennya 19.000. Ini dari mana? Nah, kita hitung di sini. Ya. Untuk biaya bahan sudah jelas gitu ya, karena sudah 100%. Kemudian untuk biaya konversi 16.000 ditambah 4.000 ditambah 75% sehingga 19.000. Nah, tolong diingat, untuk pendekatan metode rata-rata kita kan mencampur gitu ya, tidak membedakan penghitungan antara yang proses awal, produk dalam proses di awal periode, dan produk yang baru masuk dalam proses ya, sehingga kita tidak pisahkan itu, berbeda dengan yang FIFO. Sehingga di sini semuanya langsung saja gitu kan. Untuk bahan ya 16.000 tambah 40.000 kali 100%, untuk biaya konversi 16.000 tambah 4.000 kali 75%, yaitu 19.000. Sehingga di sini untuk tenaga kerja 6,65 dibagi 19.000 adalah 350. Kemudian yang berikutnya overhead pabrik 5,7 juta dibagi 19.000 adalah 300. Sehingga total untuk biaya per unitnya di Departemen 1 adalah 1.200 dengan total biaya 23,35 juta. Oke, berikutnya adalah perhitungan harga pokok. Harga pokok produk selesai bukan selesai seutuhnya, tapi selesai untuk di Departemen 1 adalah 16.000, karena yang nanti dikirim ke Departemen 2 adalah 16.000 karena sudah selesai 100%, dikalikan 1.200 yaitu 19,2 juta. Kemudian yang dalam proses 4.000 adalah dihitung sebagai berikut.
4.000 kali 100% kali 550 karena bahan sudah selesai 100%. Kemudian untuk yang konversi yaitu tenaga kerja 75%, kemudian overhead pabrik juga hanya 75% dikali masing-masing biaya. Kemudian ini totalnya hasil perkalian, kemudian ini ditotal semua, berarti apa? Produk dalam proses di akhir periode yang disimpan atau berada di departemen 1 itu adalah 4,15 juta. Sehingga totalnya di sini adalah 19,2 ditambah ini 23 ini. Ini sama kan? Nah, ini memang sebaiknya harus sama gitu ya. Oke. Ini total, ini kan kita pisahkan gitu ya. 19,2 ini yang dikirim ke departemen 2 karena sudah selesai 100% semua. Yang ini adalah yang dalam proses yang berhenti di departemen 1. Oke, berikutnya kita lanjut di departemen 2. Di departemen 2 awal proses ada 1.000, kemudian yang masuk 16.000 gitu ya, seperti ini. Ini kan ya 1.000, yang masuk 16.000 dari departemen 1. Sehingga total 17.000. Yang selesai nantinya ditransfer ke gudang 15.000, kemudian yang belum konversinya 60% adalah 2.000 unit. Sehingga kemudian untuk penghitungan tiap elemen biayanya adalah di sini harga pokok dari departemen 1 gitu ya. Di sini ada 1,37 diambil dari mana? Nah, dari 1.000 unit ini gitu ya, sudah terbebani ini di awal periode adalah biaya bahannya 1,37, tenaga kerja sekian, sehingga di sini ditambahkan di sini produk dalam proses awal periode adalah 1,37, 300 dan ini semua diambil dari sini. Berikutnya kemudian kita hitung untuk biaya ini. Ya, 19,2 diambil dari mana? 19,2 adalah diambil dari yang sebelumnya ini, 19,2 ya. Nah, berikutnya 3,564 diambil dari mana? Dari sini. Kan diketahui di soal di sini, gitu ya. Nah, kita angkat. Ya, di departemen 2 untuk biaya pengolahannya adalah tenaga kerja 3, sekian juta, biaya overhead pabrik 4, sekian juta. Gitu ya. Sehingga ini ditambahkan di sini untuk biaya selama bulan Januari, kemudian kita jumlah untuk masing-masing elemen biaya. Nah, kemudian unit ekivalen kita hitung. Ya. Pertama adalah 17.000 karena apa? Nah, ini kan dari apa? 17.000 ini semuanya kan bahannya sudah selesai 100%. Yang dikirim ke gudang pasti selesai 100%, yang dalam proses pun gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau di soal hanya tercantum konversi 60%, berarti sudah dianggap di sini adalah untuk bahannya juga sudah 100%. Gitu ya. Makanya di sini ekivalennya 17.000. Berikutnya untuk tenaga kerja dan overhead pabrik, karena konversinya 60%, kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Gitu ya. Karena rata-rata, metode rata-rata kan kita tidak melihat yang awal dan yang baru masuk gitu ya. Sehingga di sini langsung untuk yang yang sudah selesai 100% ya langsung dicampur. Kemudian untuk biaya konversi juga kita tinggal tambahkan gitu kan, 15%, 15.000 yang sudah selesai gitu ya, ditambah dengan 2.000 kali 60%, ini kan konversi, sehingga 16.200. Sehingga untuk unit ekivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik adalah 16.200. Kemudian kita hitung untuk biaya per unitnya tiap elemen biaya. Yang harga pokok, nah, ini adalah 20,57 juta dibagi 17.000, begitupun juga sama ini dibagi, kemudian dihasilkan masing-masing untuk tiap elemen biaya sekian, kemudian kita jumlah dihasilkan gitu ya, untuk biaya per unitnya 1.750 dengan total biaya adalah 29 sekian. Gitu ya. Oke, kemudian penghitungan harga pokok. Kita hitung harga pokok produk selesai. Yang selesai hanya 15.000 kalikan 1.750 yaitu total 26.250.000. Sedangkan yang dalam proses gitu ya, di akhir periode dan nantinya disimpan di departemen 2 karena kan belum selesai ya. Nanti dilanjutkan penyelesaiannya pasti ke periode berikutnya gitu ya. Nah, ini adalah harga pokok gitu ya, dari departemen 1 2.000 kali 100% kali 1.210 yaitu 2,42 juta.
ya. Karena ini kan sudah selesai 100%, ini 1210 dari sini. Kemudian tenaga kerja 2000 kali 60%, yaitu tingkat konversi, gitu ya, penyelesaiannya. Konversi tingkatnya 60% kali masing-masing biaya, gitu ya. Hasil perkalian, kemudian kita total 3 juta sekian. Kita jumlah 29,318 juta. Nah, ini sama, gitu ya, berarti penghitungan Anda sudah benar. Oke, itu di departemen 2. Oke, sudah selesai, berarti 15.000 unit produk itu sudah nantinya ini akan dikirim ke gudang. Sedangkan sisanya ini, tadi ada sisa berapa? Nah, ini sisanya 4.000 unit itu tersimpan di departemen 1, kemudian 2.000 unit tersimpan di departemen 2. Yang selesai 100% hanya 15.000. Berikutnya adalah kita pencatatan di penjurnalan. Ya. Nah, ini untuk mengetahui ini kita buka. Nah, ini untuk penghitungan HPP-nya, gitu ya. HPP-nya kita buka. Oke. Untuk departemen 1, kita mulai di awal. Mencatat pemasukan kembali harga pokok dalam proses awal departemen 1. Nah, barang dalam proses atau WIP, biaya bahan di departemen 1 1,2, untuk tenaga kerja 570, overhead 380. Ini apa? Barang dalam proses awal periode departemen 1, berarti diambilkan dari ini kan? Nah, atau produk dalam proses di awal periode. Nah, ini kita catatkan di sisi debit, gitu ya, karena ini kan barang dalam proses di awal periode, berarti kita catat dulu di awal periode ada ini, gitu ya. Nah, sehingga dan di awal dan persediaan di produk dalam proses di periode sebelumnya kan disimpan sejumlah ini, terdiri dari ini, gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian di debit? Karena kan sebenarnya persediaan produk dalam proses yang sebelumnya senilai 2,15 itu berpindah, gitu ya, ke mesin di departemen 1 untuk siap apa? Untuk siap diproduksi, diproses, untuk siap diselesaikan. Kan ini belum selesai. Makanya untuk persediaan produknya di sini berkurang, kemudian di sisi sini ini bertambah untuk WIP. Tolong diingat WIP itu juga aktiva, gitu ya, sehingga penambahan catat di debit. Berikutnya adalah mencatat pembebanan biayanya. Nah, mencatat pembebanan biaya. Produk dalam proses ini sudah siap di departemen 1 untuk diproses. Nah, prosesnya itu butuh biaya-biaya ini, gitu ya. Makanya dicatat di sini barang dalam proses biaya bahannya adalah 9,8, untuk tenaga kerja 6, sekian, biaya overhead sekian. Ini diambil dari mana? Nah, ini diambil dari ini. Ya. Biaya selama bulan Januari untuk departemen 1. Gitu kan. Nah, berikutnya apa? Nah, terjadi apa? Pengurangan persediaan bahan, karena ini kan ada butuh biaya bahan baku ya, karena ada biaya bertambah, sedangkan di sisi lain persediaan bahannya berkurang senilai yang sama. Nah, kemudian apa? Berikutnya juga sama, pencatatan untuk biaya gaji upah itu juga berkurang karena sudah dipindahkan, gitu ya, di sini sebagai biaya prosesnya. Begitu juga untuk BOP-nya, gitu ya, yang 5, ini dipindahkan ke departemen 1, gitu ya, dipindahkan ke departemen 1 sehingga di sini juga berkurang. Oke. Itu untuk pencatatan pembebanan biaya di departemen 1. Nah, kemudian kan di departemen 1 kan diolah, gitu ya. Nah, selama diolah di akhir periode nanti kan ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Yang belum selesai kita catat, persediaan produk dalam proses departemen 1 bertambah, karena ini kan belum selesai, berarti dia harus bertahan di departemen 1. Persediaannya bertambah senilai ini. Kemudian barang dalam prosesnya, barang dalam proses untuk biaya masing-masing biaya, gitu ya, ini berkurang karena berpindah, gitu ya. Seolah-olah gambarnya seperti ini, yang sebelumnya ada di meja proses atau di mesin, kemudian dipindahkan sementara ke penyimpanan sementara, gitu ya. Jadi di sini berkurang di sisi debit, di sisi kredit. Sedangkan yang selesai
gitu ya. Yang selesai kan pindah itu dari departemen 1 ke departemen 2. Karena pindah di sini barang dalam proses untuk di departemen 1. Untuk masing-masing komponen biaya itu berkurang. Gitu ya, karena berpindah. Menjadi apa? Barang dalam proses untuk harga pokok departemen 1 ke 2 gitu ya. Ini harusnya plus minus 2. Berarti harga pokok departemen 1 yang kedua. Nah, ini kan barang ini yang sudah selesai dikirim ke departemen 2. Nilainya 19,2. Nah, 19,2 dan masing-masing ini dari mana? Ya dari sini juga. Untuk yang belum selesai kan diambil dari sini ya. 2,2 dan seterusnya total sekian. Nah, untuk ini 19,2. Nah, ini dari sini. Nah, berikutnya adalah kemudian masing-masing biaya ini dari mana? Ya kita hitung gitu ya. Tadi yang sudah selesai berapa? Berapa unit? Gitu kan? Yang selesai kan hanya 16.000. Makanya di sini 16.000 dikalikan 550. 550 diambil dari mana? Ini. Ya. 550. Ya. Oke. 550. Nah, untuk tiap-tiap elemen ini tinggal kita lihat untuk biaya bahan ya kalikan unit bahan, tenaga kerja kali unit tenaga kerja, cost unitnya, kemudian BOP juga cost unitnya. Gitu. Semua adalah 16.000, kita dapat 8.800, 5.600, 8,8 juta, 5,6 juta, dan 4,8 juta. Gitu ya. Dan total ini harus sama dan pasti sama 19,2 gitu ya. Kalau Anda ngitungnya benar pasti sama. Oke, ini produk selesai. Berarti dalam posisi ini gitu ya, yang sudah selesai sudah berpindah ke departemen 2. Nah, sekarang kita berpindah ke departemen 2. Di departemen 2 itu kan ada barang dalam proses di awal periode. Nah, ini juga harus dicatat gitu ya. Nah, harus dicatat. Karena sebagai aktiva juga berarti ini kan yang sebelumnya, berarti kan sebelumnya itu periode sebelumnya, periode sekarang berarti harus dicatatkan seolah-olah bertambah gitu ya, bertambah 1,3 ini dan seterusnya. Ini diambil dari mana? Ya diambil dari sini ya. Departemen 2 gitu ya, di awal ini 1,73 dan 400 ya. Nah, sehingga persediaan produk dalam proses itu berkurang karena yang sebelumnya itu adalah di mana seolah-olah disimpan gitu ya, disimpan di penyimpanan sementara, kemudian ini dipindahkan menuju ke mesin gitu untuk siap diproses. Kemudian mencatat pembebanan di biaya di departemen 2 gitu ya. Di sini ada dua biaya, yaitu tenaga kerja dan overhead pabrik gitu. Nah, ini barang dalam proses, berarti barang dalam proses yang ini kan dikerjakan. Nah, dikerjakan itu kan butuh biaya. Nah, biayanya sebesar berapa? Kan ini besarnya gitu ya. Nah, sehingga di sini 3, sekian ini diambil dari mana? Ini ya di departemen 2 ini biaya-biayanya. Nah, sehingga ini nanti kemudian kita catatkan sebagai biaya gaji upah itu berkurang karena sudah dipindahkan untuk pembebanan proses produksi di sini. Begitupun juga untuk yang BOP. Gitu ya. Kemudian mencatat produk setelah dilakukan proses produksi gitu ya di departemen 2, nantinya kan ada yang selesai dan ada yang belum selesai dan selesai. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang belum selesai gitu ya, di sini kan tidak berpindah ke produk atau gudang persediaan barang jadi atau produk selesai, makanya di sini nantinya akan disimpan dulu di penyimpanan sementara. Makanya penyimpanan sementaranya bertambah sekian juta, di mana yang barang dalam proses yang sebelumnya ada di mesin dipindahkan ke sini, berarti di sini ada di keluar gitu kan, keluar dari mesin menuju ke persediaan sementara. Makanya di sini dicatatkan di sisi kredit gitu ya, berkurang. Lah, nilai ini diambil dari mana? Ya diambil dari ini kan 2,42 juta, 200 sekian, 300 sekian. Oke.
Selain yang ada yang belum selesai, ada juga yang sudah selesai, gitu kan? Untuk yang sudah selesai di sini, ya, ini kan berpindah dari departemen 2 menuju ke gudang, gitu ya. Nah, barang dalam proses ini kita hitung untuk masing-masing komponen biayanya ada 18 sekian dan seterusnya. Ini barang dalam proses ini kan pindah nantinya menuju ke gudang, berarti ini berkurang karena keluar gitu kan, berpindah. Ini berkurang karena sudah selesai, sehingga masuk di persediaan produk selesai dari departemen kedua, atau nama lain juga kita bisa ketikkan di sini adalah gudang produk jadi. Nah, untuk masing-masing ini kita hitung seperti ini. Tadi yang selesai kan 15.000 dari 17.000 itu. Makanya kita hitung 15.000 kali, nah ini untuk per unitnya tiap elemen biaya gitu ya, 1210, 240, 300. Nah, ini masing-masing ini adalah hasil perkalian. Kita catatkan di sini. Kemudian ini total ini pasti dan harus sama dengan persediaan produk selesai ini. Oke, itu gambarannya untuk metode yang pertama, yaitu metode rata-rata. Berikutnya adalah kita menggunakan metode FIFO. Oke. Contoh gitu ya. PT Rezeki mempunyai data produk seperti ini. Gitu ya. Awal 2000 ini adalah dari 2000 unit itu gitu ya, tersimpan atau sudah mempunyai value itu sebesar ini. Kemudian untuk yang departemen 2 2500 mempunyai value di produk dalam proses ini sebesar ini. Dengan kemudian tingkat penyelesaiannya masing-masing, bahan 100%, 40%, untuk departemen 2-nya adalah 60%, di mana bahan tidak perlu, berarti ini tidak perlu ada penambahan bahan lagi terhadap apa barang dalam proses di departemen 2. Oke. Berikutnya adalah produk yang baru masuk 23.000 unit. Dari semua tersebut yang selesai nantinya hanya 20.000. Berarti dari 2.000 ditambah 23 berarti 25.000 itu yang selesai dan nantinya dikirim ke departemen 2 adalah 20.000. Sisanya yang belum selesai 5.000 dengan penyelesaian 100% bahan, 60% konversi. Kemudian pada departemen 2 dari semua barang tersebut gitu ya, berarti 2.500 ditambah berapa? Yang selesai kan 20.000, berarti 22.500 itu yang selesai 18.000, berarti sisanya 4.500 itu belum selesai dengan tingkat penyelesaian 80% konversi. Kalau seperti ini saya ulang lagi, pasti menandakan gitu ya, tingkat penyelesaian untuk bahannya udah 100%. Kemudian adalah biaya produksi untuk masing-masing departemen. Untuk masing-masing departemen di sini ada biayanya sendiri-sendiri. Untuk departemen 1 totalnya adalah 16,93 juta, departemen 2 adalah di sini 9,246, sama tidak memerlukan adanya penambahan biaya bahan lagi. Dari data tersebut diminta membuat laporan harga pokok produksi dan menyusun jurnal yang diperlukan. Ini adalah pencatatannya. Seperti biasa ini saya minimize dulu. Untuk kita tampilkan dulu contoh soalnya. Untuk departemen 1, produk awal proses 2000, kemudian produk baru masuk 23.000, total 25.000, kemudian yang selesai 20.000, kemudian yang sisanya adalah bahan 100% konversi 60%, 5.000. Nah, dengan skema yang mirip dengan yang average kita hitung gitu ya. Nah, cuman ini ada sedikit berbeda di sini. Kalau untuk awalnya kan sama. Di sini harga pokok produk dalam proses di awal periode 820. Nah, ini dari mana? Ini langsung kita jumlah jadi 1. Kemudian biaya bahan di periode tersebut gitu ya. Untuk di departemen 1 itu ada 8, sekian, tenaga kerja sekian, overhead sekian gitu ya, sehingga totalnya
sekian, ini 16,93 adalah untuk yang 3 ini, 17 ini adalah sudah ditambah 820. Nah, ini dari mana? Ini diambil dari ini. Ini adalah biaya produksinya untuk departemen 1, ya. Oke. Nah, ya. Kemudian kita hitung unit ekivalen. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan penghitungan unit ekivalen pada rata-rata. Nah, untuk bahan, gitu ya. Karena yang awal di sini sudah 100%, gitu ya. Yang untuk 2000 itu sudah 100%, kemudian yang 20.000 ini juga 100%. Berarti untuk bahannya kan 2000 kali 0% kan nggak perlu penyelesaian lagi karena sudah 100%. Kemudian ditambah 18.000, gitu ya. 18.000 ini dari mana? Nah, 18.000 itu kan yang nanti selesai. Kan yang selesai 20.000. 20.000 itu terdiri dari 2.000 yang dari produk dalam proses awal periode, gitu kan. Kan FIFO, berarti yang awal itu harus dipakai dulu, diselesaikan dulu, gitu ya. Kemudian ditambah 18.000 yang masuk di periode tersebut, ditambah 5.000 ini yang belum selesai. Nah, sehingga ekvivalennya adalah 23.000 unit. Kemudian untuk konversinya dengan penghitungan yang sama, gitu ya. Di sini 60% karena apa? Di sini kan konversinya 40% untuk yang awal. Ya, sehingga butuh penyelesaian 60% lagi untuk jadi 100%, kemudian tambah 18.000 sama, kemudian 5.000 dikali 60%, gitu ya. Karena apa? Yang dibutuhkan untuk tingkat penyelesaiannya adalah ini kan, konversinya 60%. Sehingga totalnya 22.200 unit, gitu ya, untuk konversi. Berarti konversi itu fokusnya adalah tenaga kerja dan overhead pabrik. Nah, di sini kita catatkan masing-masing. Kemudian masing-masing biaya ini kita bagi, gitu ya. Berarti di sini apa 8 juta sekian dibagi 23 sekian, sehingga hasilnya 350 untuk bahan, 250 untuk tenaga kerja, 150 untuk overhead pabrik, totalnya adalah 750, gitu ya. Nah, kemudian dari 25.000 ini yang selesai 20.000, makanya untuk penghitungan harga pokok produk selesai 20.000 unit, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kita perlu ketahui apa? Harga produk selesai dari produk dalam proses di awal periode, kita kan harus catat juga, gitu ya, yaitu senilai 820, gitu ya. Sehingga kemudian untuk penyelesaiannya adalah di sini khusus ini untuk yang awal periode dulu ya. Untuk ini untuk selesai 20.000 kan diambil dari 2.000 unit awal dan 18.000 yang masuk di bulan tersebut, gitu ya. Ini bulan apa? Bulan April, gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk yang 2.000 kan 2.000, gitu ya. Itu kan terdiri dari yang awal nilainya 820, gitu ya. Perlu penambahan apa? Kan bahannya sudah 100% nih. Yang perlu penambahan kan hanya konversi yang 60%. Makanya di sini dicantumkan, dihitung untuk tenaga kerja 2000 kali 60% kali 250 ini. Kemudian yang BOP juga sama, tapi kalinya adalah 150, sehingga di total 300.180. Kemudian ini di total semua hasilnya adalah 1,3. Ya, 1,3 ini kemudian ditambahkan dengan harga pokok produk selesai periode ini yang sejumlah 18.000 dikali 750 rupiah. Sehingga didapat totalnya 13,5 juta, di total adalah 14,8 juta, gitu ya. Kemudian kita hitung yang untuk cuman gini, 14,8 ini adalah apa? Harga pokok produk selesai yang nanti akan dikirim ke Departemen 2, sedangkan yang 5.000 ini tidak dikirim karena belum selesai. Sehingga untuk penghitungan 5.000 sama, biaya bahannya adalah tinggal 100 kali 100% karena sudah selesai, kemudian biaya tenaga kerja 60% karena nanti ini kan tingkat konversi di akhir periode adalah 60% kali masing-masing elemen biaya ini. Nah, didapat ini masing-masing, kemudian kita total 2,95 dan kita total 14,8 tambah 2,95 adalah 17,75, sama kan dengan ini? Oke, sama, berarti benar. Berikutnya adalah menginjak ke Departemen 1.
Departemen 2 gitu ya, karena Departemen 1 sudah selesai. Nah, kita kemudian catatkan produk awal prosesnya 2.500, yang masuk baru adalah 20.000 sehingga total 22.500, yang selesai dikirim ke gudang 18.000, sisanya 4.500. Kemudian pembuahan biayanya sama seperti di Departemen 1 caranya. Ini harga pokok untuk produk dalam proses awal periode 2,18. Diambil dari mana? Ini ya. Kemudian harga pokok dari Departemen 1 14,8. Ini 14,8 ya. Kemudian ditambah tenaga kerja, overhead pabrik, ini kan untuk memproses ya. Di Departemen 2, nah, biayanya diambil dari mana? Biayanya diambil dari ini. Nah, ini kan Departemen 2 ya. Biayanya sekian, di total adalah 24 juta sekian. Itu untuk 3 elemen biaya ini. Kalau ditambah 2 juta berarti 26, sekian juta. Kemudian kita hitung unit ekivalen. Ya. Unit ekivalennya adalah kita hitung kalau untuk bahan kan 20.000 gitu ya, yang yang nantinya selesai. Untuk bahan ini kan kita ketahui yaitu 20.000 adalah yang baru masuk proses ini gitu ya, 20.000. Nah, kenapa tidak ditambah dengan yang lain? Ini karena yang bahan ini gitu ya, yang diproses awal 2.500 itu kita ketahui kan tidak ada ya, ini bahan penambahannya untuk 2.500 ini, berarti memang tidak dimasukkan. Kemudian untuk yang di akhir periode kita lihat konversi 80%, berarti kan bahannya sudah 100%. Nah, berarti juga tidak dipertimbangkan di sana, sehingga ekivalennya adalah 20.000. Nah, berikutnya kita hitung yang khusus untuk ekivalen yang tenaga kerja dan overhead pabrik gitu ya. Sehingga kita bisa hitung di sini konversinya adalah 2.500 kali 40%. Ini kan harus dikerjakan dulu. Ingat ini FIFO. Berarti yang 2.500 harus dikerjakan dulu, di mana konversinya awal 60%, berarti butuh penyelesaian 40%, ditambah kemudian 15.500, yaitu apa? Ini kan yang ditransfer ke gudang 18.000, itu berarti terdiri dari yang awal 2.500 dan yang baru adalah sisanya, yaitu 15.500. Sedangkan sisa yang tidak selesai adalah 4.500 kali 80% gitu ya, sesuai dengan konversi, sehingga totalnya adalah 20.100. Oke. Kemudian kita hitung untuk per elemen biaya per unitnya adalah sekian, total adalah per unit 1.200 untuk elemen biaya keseluruhan gitu ya. Kemudian kita hitung harga pokok. Harga pokok produk selesai untuk 18.000 unit. Kita hitung dulu yang di awal periode ada 2.500. Nah, 2.500 itu apa? Harga pokok yang dari sebelumnya yang belum selesai kan 2,18. Kemudian ditambah penyelesaiannya ini. Kan butuh tingkat penyelesaian 40% karena di awal sudah ada ini kan konversi 60% gitu ya. Sehingga kemudian 40% kali masing-masing elemen biaya ini di total sekian, hasil pekalian kemudian di total 2,64. Nah, kemudian yang produk selesai periode ini yang baru masuk dari produk yang baru masuk adalah 15.500 kali 1.200 berarti 18,6, kemudian kita jumlah berarti 21,24 juta. Ini yang akan dikirim atau masuk ke gudang yang sudah selesai 100%. Kemudian yang belum selesai 4.500 ya kita hitung biayanya gitu ya. 4.500 kali 100% karena kan sudah selesai ya. Hanya konversinya saja, berarti yang 80% adalah tenaga kerja dan overhead pabrik. Kita kalikan dengan masing-masing elemen biaya ini. Nah, kita dapatkan hasil pengalian, kemudian kita jumlah 4, sekian juta. Kemudian kita jumlah 26 sekian. Nah, sama kan? 26 juga. Oke. Itu Departemen 2, sehingga telah selesailah untuk penghitungan di Departemen 2. Sekarang kita masuk ke penjurnalan. Nah, mencatat pembebanan biaya di Departemen 1 bulan ini.
Sama seperti dengan skema yang sebelumnya, kita tinggal hanya memindahkan gitu ya, dengan skema adalah persediaan bahannya pasti berkurang karena kemudian ini sudah dipindahkan ke mesin untuk siap diproses gitu ya. Kemudian biaya gajinya ini berkurang karena sudah dibebankan dalam proses produksi, baik gaji dan overhead. Oke, kemudian setelah ini diproduksi, nanti akan menghasilkan produk selesai dan yang belum selesai. Untuk belum selesai kita catat, ini akan menambah persediaan produk dalam proses 2,95. Itu dari mana? Yaitu dari ini, gitu kan. Yang belum selesai untuk bahan baku biayanya 1,75, ini 750, 450. Itu didapat dari laporan harga pokok produksinya. Kita lihat. Untuk departemen 1, ya, yang belum selesai di sini kan ada ya 1,75, 750, 450, sehingga totalnya 2,95. Yang sudah selesai 14,8 diambil dari mana? Ya ini kan 14,8 yang dikirim ke departemen 2. Lah rinciannya bagaimana, kita hitung rinciannya gitu ya. Untuk yang karena ada awal proses, nah ini berbeda dengan yang rata-rata. Kalau rata-rata kan dicampur. Nah kalau di Vivo dipisah, sehingga di sini ada persediaan produk dalam proses di departemen awal yang di awal periode tadi, gitu ya, 820. Ya kita catat 820 ini kan sama 820. Kemudian barang dalam proses untuk masing-masing biaya ini 6,3 dan seterusnya kita hitung berdasarkan ini. Biaya bahannya adalah untuk periode ini gitu ya, yaitu 6,3 gitu ya. Kemudian untuk tenaga kerja adalah 300 ditambahkan 4,5, kemudian overhead 180 ditambahkan ini. Nah, ini dari mana? Nah, kita kan lihat di sini. Di sini kan ada ya 350, ya kan? 350. Yang ini yang selesai di sini adalah 18.000, ya kan? Yang untuk periode ini tidak ditambah dengan yang periode awal. Periode awal kan sudah dicatatkan ini 820. Nah, kemudian yang ini untuk produk yang masuk di periode tersebut yaitu 18.000. Sehingga 18.000 kemudian dikalikan dengan 350. Ya. Itu hasilnya 6,3. Terus kemudian ini adalah 18.000 kali 250, kemudian yang ini adalah 2,7, ini 18.000 kali 150, sehingga hasilnya ini. Oke? Ya, seperti itu. Berikutnya adalah setelah di departemen 2 kita beranjak ke departemen 2. Departemen 2 produk yang sudah selesai dikerjakan lagi gitu ya untuk menjadi produk selesai 100%. Makanya di sini ada pembebanan gaji upah yang sudah dicatatkan dipindahkan ke dalam proses produksi, begitupun juga BOP, sehingga di sini dicatatkan ada penambahan biaya di sisi pencatatannya kan biaya di sisi debit, ya ada barang dalam proses untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Oke, kemudian setelah itu dari barang dalam proses yang dari Departemen 1 kan dikirim ke Departemen 2 diolah dengan biaya ini, kemudian nanti akan menghasilkan ada yang selesai, ada yang belum selesai. Untuk yang belum selesai kita catatkan, gitu ya. Ini bertambah, kemudian ini berkurang karena seolah-olah berpindah dari mesin menuju ke penyimpanan sementara. Ini dari mana? Ya kita lihat Departemen 2 datanya. Gitu ya. Nah, ini ada untuk 3,3 diambilkan dari mana? Lah ini kan 3,33, 1, sekian dan 600 gitu ya. Oke, kemudian untuk yang produk selesai. Nah, ini kalau produk selesai juga sama persediaan dalam proses untuk departemen 1 yang di awal gitu ya. Yang di awal 2, sekian lah ini kan. Di awal dicatatkan dulu, kemudian yang barang dalam proses terkait dengan komponen masing-masing biaya kita hitung. Nah, ini dari mana? Nah, kita hitung di sini. Ini kalau dari awal, oke, tinggal masukkan. Kemudian biaya bahan 11 ini dari mana? 15.500. Kenapa ini 15.500? Yang selesai itu kan 18.000. 18.000
itu terdiri dari apa? Yang awal 2.500 gitu ya, 2.500 karena FIFO kan harus diselesaikan dulu. Yang kemudian sisanya adalah diambil yang masuk berikutnya yang 20.000 ini gitu ya. Berarti 2.500 tambah 15.500 kan 18.000 nanti yang akan dikirim ke gudang sebagai produk selesai. Oke, kita lanjutkan. Ini 11 juta sekian berasal dari mana? Yaitu 15.500 dikalikan ini ya, 740. Kemudian ini juga sama, 15.500 kali 280 dan kali 150 gitu ya. Nah, ini kan untuk di departemen 2. Oke, tadi saya agak bingung sedikit gitu. Oke, berikutnya ini kemudian dicatatkan di sini. Kemudian jumlah ini harus sama dengan ini gitu ya. Oke. Kita sudah selesai mencatat produk selesai di departemen 2. Oke, berikutnya kita bahas yang metode LIFO. Tapi untuk yang LIFO ini kita hanya bahas untuk yang LIFO 1 gitu ya. Nanti untuk yang LIFO 2 Anda bisa pelajari sendiri untuk dengan misalkan menggunakan kasus yang sama tetapi jumlah yang selesainya itu dibuat lebih besar dibandingkan jumlah yang masuk pada periode yang bersangkutan. Oke, contoh ini adalah CV Manuntung dalam pengumpulan harga pokoknya menggunakan metode harga pokok proses gitu ya. Nah, kemudian diketahui untuk masing-masing departemen sebagai berikut datanya untuk seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini untuk yang produk dalam proses awal periode sekian-sekian gitu ya, 2000 biaya sekian. Berarti 2000 ini terkandung biaya-biaya ini, kemudian ini tingkat penyelesaiannya. Berikutnya adalah produk yang baru masuk dalam proses pada departemen 1 nantinya akan masuk baru 13.000 unit, berarti total nanti 15.000. Dari 15.000 itu 12.000 itu selesai diproses dan dikirim ke departemen 2 dan kemudian 3.000 unitnya belum selesai dengan tingkat penyelesaian sekian. Nah, berikutnya di departemen 2 dari yang diproses semua tersebut yang sudah selesai dan dikirim ke gudang adalah 11.000. Berarti tadi kan ada 12.000 ditambah ini kan berarti 1.500, berarti ada 13.500. 13.500 berarti 11.000 itu selesai, yang 2.500 itu belum selesai dengan tingkat penyelesaian sekian. Oke, ini biaya produksi yang terjadi untuk masing-masing departemen gitu ya. Ini yang biaya untuk dibutuhkan untuk mengolah atau memproses di masing-masing departemen. Kemudian kita coba buat laporan harga pokok produksi dan penjurnalan dengan menggunakan LIFO. Tapi ini kita gunakan LIFO yang 1. Karena apa? Ini kan ya yang masuk jadi lebih besar daripada yang selesai yang dikirim ke departemen 2 gitu ya. Kita menggunakan LIFO 1. Nah, seperti biasa kita minimize gitu ya, untuk lebih memudahkan pengecekan dan pemahaman. Oke, untuk departemen 1, produk awal 2000 masuk 13.000, total 15.000, yang selesai 12.000, sisa 3.000, kemudian pembebanannya adalah caranya seperti ini. Berbeda dengan yang FIFO, berarti pembebanannya adalah yang diproses terlebih dahulu adalah yang baru masuk, yang di awal periode dikerjakan belakangan. Ingat ya. Kemudian kita cek biaya bahan adalah sekian, tenaga kerja sekian, overhead sekian. Nah, ini yang digunakan untuk memproses produk di departemen 1. Ini dari mana kita cek gitu ya, untuk metode LIFO. Nah, ini kan biayanya gitu ya. Bukan yang ini. Ini kan nilai yang terkandung di dalam produk dalam proses di periode awal. Nah, bukan ini kita yang masukkan dulu karena apa, yang baru masuk langsung harus segera diproses. Nah, sedangkan kemudian baru ditambahkan di sini untuk harga pokok produk dalam proses adalah nah ini 2,64 ditambahkan di sini total 24 juta sekian. Kemudian kita hitung unit ekivalen. Unit ekivalennya adalah yang pertama kita hitung 13.000. Dari mana 13.000? Ya ini produk kita hitung di sini adalah ini menggunakan ini 12.000 ditambah dengan 3.000 kali 100%.
gitu ya. 12.000 ditambah 3.000 kali 100%, karena memang bannya sudah 100%, dikurangi apa? 2.000 kali 100%, yaitu ini yang awal. Nah, berarti ini sebagai pengurang. Oke, sama dengan 13.000. Untuk yang konversi adalah 12.000 kali 3.000 kali 50%, karena ini 50% kurangi 2.000 kali 60%. Nah, 60% ini kan menala ini 60% konversinya ya, tapi bahannya 100%. Makanya ini bahannya kan 100% gitu ya, konversinya 60%. Sehingga unit ekivalennya adalah 12.300. Oke, masuk ke sini. Kemudian bisa kita hitung untuk per unitnya per elemen biaya, totalnya adalah per unit 1.700. Oke, kemudian kita hitung harga pokok produk selesai. Yang selesai dikirim adalah 12.000, sehingga 12.000 kali 1.700 total adalah sekian. Kemudian harga pokok produk dalam proses 3.000 yang belum selesai kita bedah di sini. Besarannya berapa? Untuk bahannya adalah 3.000 kurangi 2.000, gitu ya. Karena apa? Ya kan 3.000 ini yang dalam proses, ya kan? Dalam proses itu terdiri apa? 2.000-nya adalah diambil dari yang awal periode. Makanya, dan awal periode ini sudah apa? Bahannya 100%. Gitu ya. Bahannya sudah 100%, sehingga kemudian ini dikurangi 3.000 kurangi 2.000 kali 750. Kemudian untuk tenaga kerjanya juga sama skemanya, cuman ini kita harus lebih berhati-hati gitu ya. Ini kan 3.000 kali 50%, ya kan, konversi 50% kurangi 2.000 kali 60%. 60% mengacu pada konversi yang awal gitu ya, kali 550. Begitupun juga sama dengan yang BOP, pengalinya yang berbeda 400. Kemudian ini kita total 1,03. Nah, sehingga kemudian harga pokok dari produk dalam proses yang di awal periode adalah di sini adalah 2 juta sekian. Ini kan diambil ini ya. Kemudian sehingga total produk dalam proses akhir adalah 1 juta ini ditambah 2 juta sekian, yaitu totalnya 3.675. Gitu kan? Itu adalah total nilai produk dalam proses di akhir periode. Yang sejumlah berapa? Sejumlah 3.000 unit. Berikutnya 20,4 juta ini ditambah 3,675 juta adalah 24.750.000. Lah ini kan sama. Jadi penghitungan Anda benar. Berikutnya kita menginjak ke departemen 2. Jadi produk awal prosesnya 1.500, ini kan 1.500 dengan konversi 60%, kemudian baru yang diproses 12.000, ini ya. Yang dikirim dari departemen 1 kan 12.000, berarti total 13.500. Kemudian yang nantinya selesai ada hanya 11.000, yang belum selesai 2.500. Kemudian kita hitung gitu ya, mulai harga pokok dari departemen 1 20, sekian dari mana? Ini. Nah, ini 20,4 juta. Gitu ya, kita pindahkan di sini. Kemudian tenaga kerja, overhead pabrik kita ambil dari mana? Ini. Biaya tenaga kerja dan overhead untuk memproses di departemen 2. Total 31 juta. Kemudian untuk produk dalam proses di periode awal 2,94 diambil dari mana? Ini. Ya. Kita masukkan sini, berarti total biayanya 34 juta sekian. Nah, kemudian kita hitung unit ekivalen. Di sini ada 12.000 seperti tadi yang penghitungan sebelumnya untuk yang Vivo gitu ya, mirip. Di sini kenapa 12.000? Seperti yang kita ketahui adalah apa? Dari 13.500 unit gitu ya, itu yang produk baru masuk kan 12.000. Sedangkan 1.500 ini kan sudah ada dan bahan bakunya sudah apa? Selesai 100%. Berarti kan nggak perlu dihitung. Berarti pasti kalau dihitung pun itu nanti gini, 1.500 kali 0% gitu kan. Berarti 0. Nah, kemudian berikutnya 2.500. Kan harusnya ini karena LIFO gitu ya. Karena LIFO
Berarti di sini sisanya kan 2.500. 2.500 ini gitu ya. Kan bahannya sudah 100%. Berarti pasti apa? Kan sudah selesai gitu ya. Berarti sehingga di sini hanya perlu dicantumkan 12.000 gitu ya. 12.000 ini pasti perpaduan dari mana? Ya ini yang baru masuk adalah 12.000 gitu ya. Kemudian yang ditransfer 11.000, berarti kan penghitungannya 11.000 dikalikan 100% ditambah apa? Ditambah dengan yang 2.500 ini yang terdiri dari 1.000 dan ditambah 1.500. Yang dua-duanya di mana apa? Biaya bahannya sudah 100%. Gitu ya. Sehingga ya tetap di sini 12.000. Berbeda kalau nanti biaya bahannya belum 100%, ini pasti totalnya bukan 12%. Bukan 12.000. Makanya Anda perlu hitung secara detail. Tapi kalau kemudian sudah diketahui yang biaya bahan awal aja sudah 100%, kemudian sisa juga 100%, ya sudah tinggal Anda masukkan saja. Itu ya cara gampangnya, tinggal masukkan aja produk baru yang baru masuk di periode tersebut sebagai unit ekuivalen. Berbeda dengan yang konversi untuk tenaga kerja dan overhead pabrik, karena tidak 100%, ya Anda harus rinci seperti ini gitu ya. 11.000 kali 100% gitu ya. Kemudian 2.500 dikali 100% ini ya rinciannya untuk bahan 2.500 kali 100% dikurangi 1.500 kali 100% sehingga 12.000 gitu ya. Ya sebenarnya dengan cara gampang tadi pun Anda bisa hitung dengan cara yang sama karena semuanya sudah 100% gitu. Kemudian berikutnya adalah biaya konversi. Biaya konversi adalah 11.000 ditambah 2.500 kali 80% dikurangi 1.500. Ini kan yang di awal periode kali 60%, berarti totalnya 12.100 unit. Ya, masuk, kemudian masing-masing biaya ini dibagi untuk unit ekuivalen, kemudian didapatkan per unit, kemudian total per unitnya adalah 2.650. Kemudian untuk penghitungan harga pokoknya, gitu ya, untuk harga pokok produk selesai 11.000 kali 2.629 sekian. Kemudian untuk yang dalam proses 2.500 itu terdiri dari apa? Bahan bakunya, berarti kita kurangi kan 2.500 kurangi 1.500 kali sekian, karena dua-duanya sudah 100% tidak perlu dikalikan. Berbeda dengan yang konversi ini, berarti masing-masing harus dikalikan dengan tingkat konversinya, kemudian dikalikan dengan unit biaya per unitnya untuk tiap elemen. Kemudian kita ini hasil pengalian, kemudian kita jumlah gitu ya, sehingga harga pokok dari produk dalam proses ini untuk total produk dalam proses di akhir periode, berarti yang ini 2,7 ditambah dengan harga pokok dari produk dalam proses awal, sehingga totalnya adalah 5 juta sekian. Nah, 29 ditambah 5 juta sekian, 34 juta sekian, berarti sama. Berarti penghitungan sudah benar. Berikutnya adalah penjurnalan. Nah, dalam penjurnalan sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya, logikanya di sini ini sudah ada pencatatan yang sudah disiapkan, kemudian ini dipindahkan menjadi biaya produksi di departemen 1, kemudian nanti akan menghasilkan belum selesai dan sudah selesai, gitu ya, dicatatkan di sini. Ini dari mana? Nah, kita lihat LHPP-nya, kita cek apakah benar departemen 1 gitu ya. Nah, ini 750, nah 106. Nah, ini total. Kemudian persediaan produk dalam proses yang awal periode 2,64 gitu ya. Selain ini ditambah 2,64 berarti 3,675. Oke, beres. Sama. Kemudian berikutnya adalah yang selesai. Nah, 20,4 itu adalah ini. Nah, tapi rinciannya bagaimana? Rinciannya adalah biaya bahan ini gitu ya, besarnya 9 juta dari mana? 12.000 dikalikan 750, kemudian ini 12.000 kali ya masing-masing ini ya, hasilnya ini. Nah, total ini adalah sama 20.400.000. Ya, ini berarti kan produk dalam proses yang sudah selesai yang siap dikirim ke departemen 2, sedangkan
Ini karena sudah dikirim nanti ke departemen 2 berarti work in process-nya berkurang gitu kan. Nah, kemudian mencatat pembebanan. Nah, ini sudah pembebanan biaya produksi di departemen 2. Berarti nanti yang barang dalam proses dari departemen 1 diolah lagi dengan menggunakan apa ini biaya-biaya ini gitu ya. Dan biaya ini diperoleh dengan memindahkan untuk biaya gaji upah dan overhead yang sudah dicatatkan di awal gitu ya. Di awal ini maksudnya kalau ini kan yang sudah dibebankan, ini juga sudah dialokasikan oleh pihak perusahaan gitu ya. Oke, kemudian mencatat produk setelah proses di departemen 2 nanti ada produk yang belum selesai dan sudah selesai. Yang belum selesai dicatat ini 1,7 juta dan sekian. Ini dapat dari mana? Kita lihat departemen 2. Nah, ini kan ada 1,7 dan seterusnya ditambah nanti apa? Yang awal proses 2,94. Nah, total 5 kita katakan 5, sekian. Nah, 5, sekian sama kan? Oke, ini selesai. Kemudian yang terakhir adalah mencatat produk selesai dari departemen 2. Total 29,15. Nah, dari mana 29 ini? Nah, ini ya dengan rincian apa? Nah, rinciannya adalah 18 ini dari mana? Ya ini rinciannya 11.000. Ini kan yang selesai dikirim ke gudang dikalikan masing-masing unit ini 1.700, 450, 500. Ya, sehingga total 29,15 juta. Oke, selesai. Ini adalah pencatatan jurnalnya untuk metode LIFO yang pertama. Untuk LIFO yang kedua Anda bisa pelajari sendiri gitu ya, skemanya mirip dengan yang LIFO pertama. Oke, mungkin itu saja. Saya harapkan penjelasan saya mudah Anda pahami. Jika nanti ada pertanyaan bisa Anda sampaikan pada saat kuliah kita nanti. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.